Indigo. Assalamualaikum sobat sini semuanya. Aku Arin, balik lagi di Bincang-Bincang bersama. Di episode 2 ini aku kedatangan anggota muda dari Kaseta nih. Mungkin langsung perkenalan aja kali ya dari kamu, boleh? Hai, nama saya Sofwan Zofiro Depa Yusuf, bisa dipanggil Sofwan. Halo, nama saya Noval Dava Libra Alamsyah, biasa dipanggil Alam Sayang. Nama saya Malik Fajar Ibrahim, dipanggil WNN. Kalian semester berapa? Semester 2. Semester 2 Saya sama. semester 1 kak. Oh, semester 1. Iya, semester kemarin 1, sekarang semester 2. Iya, bagus. Pintar ya. Pasti juara ya SMA-nya. Kebetulan sih enggak. Enggak. Ah, Sabar ya punya temen kayak dia. Ya, saya selalu sabar dalam menghadapi hal seperti ini. Oke, langsung tanya pertama. siap. Kemarin kan habis screening Kaseta nih. Ada pengalaman yang membekas gak nih di pikiran kalian? yang membekas. Yang bikin kayak, aduh, enak banget nih ikut screening gitu. Apa? Sebenarnya Boleh gantian? Siapa dulu? Siapa dulu? Sofwan. Nah, saya Ya, boleh. Sofwan. pengalaman paling membekas itu apa ya? Jedak jeduk setiap hari, setiap detik itu jedak jeduk terus. Kayak gitu pengalamannya. Kayak jatuh cinta ya, Pak? Iya, Nah, bener. bener. Terus? udah saya nih. Boleh. Jadi sebenarnya gini. Menurut saya kemarin ketika LDK itu pelatihan itu lumayan kena juga di mental ya kan. Saya sebagai orang yang perokok gitu ya kan, dipaksa untuk berhenti merokok dan melihat abang-abang yang merokok itu membekas banget di hati saya. Nah, terus? Tapi itu jadi pembelajaran tersendiri buat saya ya kan, bagaimana untuk menahan nafsu saya untuk merokok segala macam ya kan. Intinya banyak lah pembelajaran yang saya dapat dari situ. Kesabaran, mental segala macam dilatih di situ. Dari saya sendiri sih tentang menjaga komitmen ya. Komitmen itu kan nggak enteng gitu, jadi nggak bisa kita remehin gitu. Kemarin itu kayak ngejaga lilin itu komitmen kita di Kasepa gimana gitu. Oke, ngomongin komitmen nih dari Malik ya. Iya. Gue mau tanya lagi nih, komitmen bagi kalian tuh kayak apa sih yang langsung kalian pikirin waktu kalian dengan kata komitmen? Boleh dari kamu? Dari kata komitmen tuh sesuatu kata-kata yang harus dipegang. Nggak boleh diingkari. Janji dong berarti. Berarti komitmen sama kayak janji dong. Iya, janji. Ya sebenarnya kurang lebih yang disampaikan sama Sofwan itu nggak ada salahnya juga, karena ketika kita sudah berkomitmen, menurut pendapat pribadi saya, kita sudah berjanji kita harus melakukan hal yang kita komitmen itu. Ibaratnya kita harus jalanin sesuai apa yang kita sudah rencanakan, ibarat seperti itu. Situ sih berkomitmen. Malik? Komitmen itu gimana ya? Bukan sesuatu hal yang mudah lah buat diucapin gitu. Jadi kayak nggak boleh kita remehin. Jadi suatu komitmen itu bukan omong kosong doang gitu, cuma omongan semata. Ya kembali lagi itu harus kita jaga gitu. Gimana caranya kita ngejaga komitmen itu? Itu Ngejaga aja. Kasepa gitu. Kayak ngejaga komitmen kita di Kasepa gimana? Cukup bagus ya jawabannya. Dan di screening kemarin kan kayak yang dikata Alam, Iya. yang metanya kena tuh. Seberapa pengaruhnya tuh, seberapa besar di diri kamu gitu waktu abis ikut screening? Kalau saya Apa pribadi, pengaruhnya? ya, Nah, saya pribadi sebenarnya yang saya rasakan bukan mental saya yang kena. Maksudnya dari yang saya lihat dari teman-teman saya, ada beberapa ketika sudah selesai melakukan LDK, mengenal apa itu LDK, bagaimana itu dilatih, ada aja yang berubah. Apa sih namanya, mereka ketika berkumpul berubah, yang tadinya diam-diam aja jadi ada perubahan lagi, yang tadinya kurang semangat ada yang lebih semangat, jadi semangat lagi, ada yang tadinya semangat banget ketika kena LDK itu malah jadi lemes lagi. Itu sih gimana nanti kita sebagai sebuah angkatan di dalam organisasi ya kan, ngerangkulnya lagi gitu sih. Kalau saya pribadi sebenarnya ya nggak terlalu kena juga kalau saya pribadi, maksudnya buat saya, tapi itu konsepnya menurut saya bagus banget sih malah, karena gimana ya, di situ dalam perencanaannya seperti nggak boleh ngerokok, tapi abang-abang dimancing kita buat gue pengen banget ngerokok jadinya pancing gitu. nggak? Kemarin pancing nggak? Kalau gue pribadi sih sebenarnya hampir gue, karena boleh jujur ya, gue orangnya emang susah banget
buat nahan rokok gitu ibaratnya. Kemarin terutama pas materi IO itu dari kakak Perva ya kalau nggak salah, Perva Gatus. Nah itu kan ngasih rokok ibaratnya, nawarin kretek tuh, udah sebaya nih korek nih, kasih rokok. Udah, yang lain pernah ngambil, yang pertama yang lain doang tuh megang doang bungkusnya. Gue liat kagak ada yang ngambil ya kan, udah gue ambil lah. Gue ambil, gue pegang doang nih, gue puter-puter di tangan. Sebenarnya bukannya gue nggak mau ngebakar, korek juga udah gue pegang. Cuman asbaknya jauh banget ya kan, asbaknya di dia. Gue mau bakar juga ragu mau buang kemana nih. Sedangkan di belakang gue kanan. Kalau gue nyari asbak dulu juga nggak enak ya kan, ya udahlah akhirnya. Takut ya lihat muka kanan. Bukan masalah takut, ya, kalau ketika gue ngambil. Gak apa-apa, kanan baik. Ketika gue ngambil asbak, nanti malah jadi sebuah pertanyaan, lu mau ngapain Lam? Gue mau nyari asbak, bisa kan nggak enak ya? Benar. Iya, ya udahlah. Bakal muncul pertanyaan. Iya, kan? akhirnya ya udahlah gue puter-puter aja di tangan. Padahal kalau asbak di depan muka gue mungkin bisa jadi itu rokok udah bakar sih. Terus jadinya Akhirnya gue nggak bakar. Ya salah satunya juga karena ketika itu gue juga diamanatkan sebagai ketua angkatan di situ ya kan. Ketika gue ada masalah, yang gue takutin ke teman-teman gue nih. Teman-teman gue malah jadi kena masalah. Yang gue takutin seperti itu ya sebenarnya. Kalau misalkan gue sebagai anggota, misalkan gue ketika itu gue nggak mencanangkan sebagai ketua nih, mungkin gue bisa aja gue lebih pede lagi buat ketua. Gitu sih mungkin. Kalau yang lain ada tambahan nggak buat Alan? Atau mau ke pertanyaan selanjutnya? Apa ya? Kalau hal-hal yang bisa diambil, pengalaman bisa diambil ya. Waktu itu tuh kan materi kepemimpinan ya. Siapa tuh yang pematerinya tuh? Mas Rizal ya. Mas Rizal. Nah dia tuh pernah ngomong gini. Kalau misalnya anggotanya yang salah, berarti yang dimarahin ini kan ketuanya. Yeah. Nah dari situ saya baru berpikir, ternyata selama ini organisasi itu seperti itu. Nah saya baru berpikir, ternyata kalau semua itu tuh harus apa ya? Kita tuh kalau ini ketuanya yang megang gitu, jadi anggotanya. Dapat pelajaran baru ya. Pelajaran baru, pengalaman baru. Dapat ilmu lah. Benar-benar. Karena yang sebelumnya mungkin organisasi SMA organisasi kan ikut? Enggak ikut. Nggak ikut. Jadi baru pertama kali di kampus, jadi Iya. baru ngerti gitu ya. Mari ada tambahan? Kalau gue sih yang ngebekas itu ini ya. Enggak ngebekas. Ini belajar soal gimana sih jadi pemimpin gitu, kepemimpinan itu gimana. Kemarin berapa materinya? Masih ingat? IO, Terus? vokal, sastra, kepemimpinan, organisasi yang akhirnya dibahas segala macam tuh sama Kepemimpinan tuh. itu kepemimpinan ya. Iya. Tapi akhirnya nggak ke situ. Terus? Sejarah. Mau ini dong sebutin, kan itu banyak tuh materinya, ilmu yang kalian dapat dari salah satu aja deh, gak usah semua. Apa yang kalian tuh dari, misalkan ada materi IO nih, kalian dapat ilmu banyak banget tuh di sana yang belum kalian tahu, ada nggak? Dari beberapa, salah satu nggak apa-apa. Dari gue dulu nih. Boleh. Dari gue dulu, oke. Mungkin dari salah satunya dari kepemimpinan ya kemarin. Gue juga baru tahu tuh ketika dalam pembentukan runtutan kepengurusan organisasi, struktur organisasi. Nah itu ketika yang namanya garis lurus itu artinya itu di bawah satu pemimpin nih. Ketika udah putus-putus itu ada sebelum pemimpin yang paling atas ke situ dulu urutannya. Itu gue di situ baru tahu. Nah, terus dari IO, humas itu tentang apa ya kan? Ternyata humas itu muka dari acara gitu ya kan? Itu gue juga baru tahu. Ya banyak sih sebenarnya yang ibaratnya gue dapat gitu ya. Kayak vokal deh, satu lagi misalkan dari Mbaya, misalkan kemarin latihan vokal, belajar kayak gimana latihan vokal itu seperti apa ya kan? Itu menurut gue hal baru banget sih. Yang lain? Ya. Tadi kan salah satunya yang tadi kan. Nah, habis itu di mana? Dalam IO, dalam apa? IO kan ada event kan. Nah, kalau ada event itu baru tahu juga tuh. Kalau misalnya tuh strukturnya ada banyak kan sampai 9. Kira kan 9 strukturnya cuma dibagi-bagi doang, kayak keamanan ini misalnya pemimpin itu juga keamanan juga, saya kira gitu. Pemimpin itu yang mengatur organisasi segalanya. Ya humas ternyata kira humas cuma duduk-duduk doang gitu kan, ada ngapain. Ternyata humas
ada caranya apa berkoordinasi sama misalnya ada yang bikin ini kan mau datengin acara, nah kita koordinasi sama dia dulu sama grup band. Misalnya mau datengin band terkenal nih, nah koordinasi sama dia dulu mau gimana ngatur strateginya gitu sih. Berarti lebih ke gimana cara mandu acara itu bener ya? Iya. Kalau dari sudut pandang materi, ibarat seperti Iya. itu. Malik, Kalau gue sih yang ini banget sih di vokal ya kan Kayas. kenapa? Karena kayak cantik? Enggak bukan. Enggak, Bukan karena Kayas nggak cantik. Nggak cantik. Maksud gue tuh bukan karena itu gitu kan. Gue Kenapa? gue pikir gitu kan sekedar nyanyi doang gitu. Ternyata ada tekniknya kayak do re mi fa sol la si do itu susah nggak remeh gitu ibarat kata. Tapi gue juga baru tahu tuh, Bayas, sorry gue potong. Ya, slow. Bayas ternyata dulu pernah ikut Idola cilik. Idola cilik. Iya. Iya baru tahu. Nah, nanti gokil nih. Gue Mbak baru Ayas tahu tuh juga. Top sebenarnya tuh dia berpengalaman banget tau Mbak Ayas. Kalau kalian mau belajar lebih nih, tanya-tanya aja. Nggak cuma vokal, tapi apapun yang ingin ditanyakan nggak apa-apa sama Mbak Ayas. Dia tuh pintar banget dalam seninya. Mau ada tambahan nggak, Alam? Dari tambah. Mungkin ada apa lagi materi yang ilmunya dapat lebih banyak? Contohnya ini deh salah satunya lagi dari kemarin materi kepemimpinan apa dari IO gitu, gue lupa ya kan. Disampaikan tuh kalau misalkan lu dalam sebuah organisasi, misalkan lu ketua divisi, misalkan ketua divisi dalam rentetan organisasi nih, lu jangan kalau negor jangan langsung ke anggotanya, tapi lu tegur ke ketuanya, karena itu juga udah ada aturannya, Ada adabnya. ya masa lu ngelangkahin ketua divisinya ibaratnya gitu. Itu salah satu pembelajaran baru juga buat gue. Apalagi Alam sebagai ketua lapas ya, Iya. biasanya kita kan di Kasava ketua lapas. Iya. Terus, oh ya ini nih, suka dukanya ikut screening apa? Sukanya dulu apa dukanya nih? Sukanya mosing seru tuh. Tengah-tengah. Seru ya? Seru. Ya. Dukanya apa? Dimarahin? Bukan. Dibangunin? Enggak. Waktu tidur? Bukan. Apa? Apa ya dukanya? Abangnya galak? Enggak. Enggak. Enggak apa-apa, bilang galak juga enggak apa-apa sebenarnya. Baik Apa ya? sama abangnya. Kalau gue udah ada nih, suka dan dukanya. Dukanya tipis-tipis sih. Berarti banyak. Hampir nggak ada. Iya. Berarti banyak serunya ya. Iya, Ya, serunya. Kalau gue pribadi sih Boleh. sukanya nih ketika gue di sana, gue jadi Apa? lebih banyak mengenal lagi orang-orang yang udah lama emang di Kaseva tuh siapa aja. Senior Maksudnya lah ya. iya abang-abang ya kan yang udah lulus. Bahkan karena kuliah daring ini gue belum pernah ketemu Pak Abi ya kan. Oh, belum ketemu? Iya belum pernah Iya. ketemu Pak Abi. Sekalinya ketemu langsung ngebahas tentang seni, ya itu seru banget sih. Sejarah Kaseva segala macam ya kan. Kalau buat dukanya sendiri sih, sebenarnya paling membekas tuh enggak sih, jadi Lu nangis apa ketawa sih? Enggak. Ketawa ya? Campur. Campur. Jadi ada tuh waktu ketika jerit malam itu tuh Nah, dari Bang Arion. oh Bang Arjon. Ya, gue Terus? disuruh setengah jongkok sambil niup mati lilin. Mau lu disuruh? Ya mau. Kenapa mau? Pada saat itu gue lebih ke bego sih. Nggak ya ngikutin apa yang udah direncanakan aja lah. Dari itu kan gue disuruh jongkok. Temen-temen gue lilin disuruh niup lilin di bawah dia nih udah pada mati. Sedangkan gue tuh ada gue 5 menit di situ niupin lilin sambil jongkok. Kagak mati-mati. Itu sih menurut gue. Terus, oh ini gue mau tanya sama si Alam. Lu kan jadi ketua lapas nih. Apa yang bikin lu yakin kalau diri lu tuh cocok jadi ketua lapas? Apa yang bikin lu mikir, oke gue bakal mimpin teman-teman gue? Apa yang bikin lu percaya diri kalau lu bisa mimpin teman-teman lu? Yang bikin gue percaya gitu ya, Ah, teman-teman gue kreatif. Kenapa gitu? Teman-teman gue Jelasin. kreatif. Nah, Gue percaya maksudnya yakin gue bisa karena gue yakin teman-teman gue juga maksudnya Mensupport. iya mensupport teman-teman gue kreatif support ide-idenya ada. Gimana caranya gue sebagai ini nih ketua ibaratnya gue harus bisa ngerangkul teman-teman gue supaya kekreatifan mereka jadi satu sebuah karya gitu sih. Butang boleh kali buat
dari pesan abang-abang, mbak-mbak di sini tetap selalu jaga Kak Seva sampai kapanpun itu, karena sekarang kan ada di masanya kalian nih kayak Iya. gitu kan. Selalu jadiin Kak Seva itu dari bagian diri kalian. Iya. Ngerti nggak? Aku ngerti kan? Sama. Karena ketika kalian ngerjain, bukan karena ketika Kak Seva itu ada di diri kalian bakal ngerjain sesuatu hal-hal ide gila itu dengan ikhlas. Udah sih itu aja. Oke Sobat Sini semuanya, ini udah pertanyaan terakhir. Terima kasih Sobat Sini yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa share, like, komen di IG Kak Seva, @UMJ. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.